Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Saat ini kami akan menjelaskan tentang dekubitus. Dan ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gabriela M. Rambembuoch, yang kedua ada Jordan Kevin Lampah, yang ketiga ada Natalia N. Sitorus, dan yang keempat ada Krista M. D. Didide. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep medis dari dekubitus. Apa sih dekubitus itu? Dekubitus adalah suatu keadaan di mana timbulnya ulkus akibat dari penekanan yang terlalu lama yang mengenai suatu tempat pada sebuah permukaan tubuh penderita. Ulkus dekubitus merupakan nekrosis pada jaringan lokal yang cenderung terjadi ketika jaringan lunak itu tertekan di antara satu tonjolan tulang pada permukaan yang eksternal dalam jangka waktu yang lama. Dekubitus juga diartikan sebagai gangguan pada kemampuan untuk melakukan gerakan, maka kemungkinan overkompresi dengan akibat kerusakan jaringan akan terjadi. Selanjutnya etiologi dekubitus. Yang pertama ada tekanan. Tekanan imobilisasi yang lama mengakibatkan terjadinya dekubitus jika salah satu bagian tubuh berada pada suatu gradien atau titik perbedaan antara dua tekanan. Jaringan yang lebih dalam dan dekat dengan tulang, terutama jaringan dengan suplai darah yang baik, akan bergeser ke arah gradien yang lebih rendah. Yang kedua ada kelembapan. Kulit berada pada permukaan kontak infeksi yang semakin meningkat dengan terdapatnya kelembapan. Keadaan ini menyebabkan peradangan dan ungulusi pembuluh darah, maka darah yang mengalami pergeseran jaringan akan menjadi iskemia dan dapat mengalami nekrosis sebelum berlanjut ke kulit. Yang ketiga ada gesekan. Terlipatnya kulit akibat gesekan badan dengan alat tempat tidur. Pergerakan dari tubuh di atas tempat berbaring dengan fiksasi kulit, terutama terjadi iritasi, menyebabkan terjadi lipatan-lipatan kulit, terutama iritasi, dapat menarik dan menutup pembuluh-pembuluh darah, sehingga menyebabkan dekrosisi jaringan akibat lebih terganggunya pembuluh darah kapiler. Selanjutnya manifestasi klinis atau tanda dan gejala dekubitus. Tanda dan gejala awal ulkus dekubitus adalah yang pertama, kemerahan yang tidak menghilang apabila ibu jari ditekan. Yang kedua, pada cedera yang lebih berat dijumpai ulkus di kulit. Yang ketiga, timbulnya rasa nyeri dan tanda-tanda sistemik peradangan, termasuk demam dan peningkatan sel darah putih. Selanjutnya ada tanda dan gejala dekubitus berdasarkan stadium dekubitus. Yang pertama ada stadium 1. Pada stadium 1, adanya perubahan dari kulit yang dapat diobservasi. Apabila dibandingkan dengan kulit yang normal, maka akan tampak salah satu tanda seperti perubahan temperatur kulit. Perubahan konsistensi jaringan lebih keras atau lunak, perubahan sensasi gatal atau nyeri. Luka akan kelihatan kemerahan pada kulit yang putih, sementara pada kulit yang gelap akan kelihatan warna merah yang menetap, biru atau ungu. Pada stadium 2, hilangnya sebagian lapisan kulit yaitu epidermis atau dermis ataupun keduanya, seperti luka superficial, abrasi, melepuh, atau membentuk lubang yang dangkal. Pada stadium 3, hilangnya lapisan kulit secara lengkap meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau lebih dalam tapi tidak sampai pada fascia dan luka terlihat seperti luka yang dalam. Dan pada stadium 4, hilangnya lapisan kulit secara lengkap dengan kerusakan yang luas, nekrosis jaringan, kerusakan pada otot, tulang atau tendon. Adanya lubang yang dalam serta saluran sinus juga termasuk dalam stadium 4 dari luka tekan. Pemeriksaan penunjang. Terdapat 4 pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap, yaitu peningkatan tertentu untuk menunjukkan hemokonsentrasi sehubungan dengan perpindahan atau kehilangan cairan untuk mengetahui adanya defisiensi nutrisi pada klien. Jika terjadi leukositosis karena adanya kehilangan sel pada sisi luka dan respon terhadap edema. Yang kedua, biopsi luka, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui jumlah bakteri. Yang ketiga, kultur swab,
yaitu pemeriksaan untuk mengidentifikasi tipe bakteri pada permukaan ulkus. Yang keempat, pembuatan fotoklinis, yaitu pemeriksaan untuk memperlihatkan sifat serta luasnya kelainan kulit atau ulkus dan dipergunakan untuk perbaikan setelah dilakukan terapi. Patofisiologi atau pathway dimulai dari adanya faktor tekanan, toleransi aktivitas, durasi, dan besar tekanan akan menyebabkan tekanan eksternal, sehingga menurunkan atau menghilangkan aliran darah ke jaringan sekitarnya, menyebabkan jaringan hipoksia dan cedera iskemia. Karena tekanan antarmuka melebihi tekanan kapiler, maka pembuluh darah akan kolaps, sehingga menimbulkan iskemia otot. Dengan berbagai tahap tersebut, maka terjadilah apa yang disebut dengan dekubitus. Dekubitus ini menyebabkan perubahan temperatur kulit yang lebih dingin ataupun lebih hangat. Dengan perubahan tersebut akan membuat hilangnya sebagian lapisan kulit yaitu epidermis, dermis, ataupun keduanya. Dari tahap ini dapat diangkat diagnosa gangguan integritas kulit. Kemudian, lanjut pada tahap selanjutnya yaitu lapisan kulit hilang secara lengkap dan meluas sehingga menyebabkan nekrosis jaringan, kerusakan pada otot, tulang, atau tendon. Maka diangkatlah diagnosa gangguan citra tubuh. Ketika lapisan kulit secara keseluruhan menghilang, otomatis terjadi luka, dan kemungkinan terjadi kontaminasi dengan lingkungan yang tidak bersih, ataupun penggunaan alat-alat yang tidak steril, dan diangkatlah diagnosa resiko infeksi. Luka akan menyebabkan rasa sakit atau nyeri, maka diangkatlah diagnosa nyeri akut. Nyeri akut ini menyebabkan keterbatasan gerak, sehingga diangkatlah diagnosa gangguan mobilitas fisik. Baik, pada saat ini kita masuk ke dalam asuhan keperawatan. Yang pertama itu ada pengkajian yang terdiri dari yang pertama identitas, yang kedua ada keluhan utama, yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang, yang keempat ada riwayat penyakit dahulu, yang kelima ada riwayat penyakit keluarga, dan yang keenam ada pemeriksaan fisik. Baru yang kedua itu ada masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang kami ambil itu yang pertama ada gangguan integritas kulit atau jaringan, yang kedua ada mobilitas fisik, yang ketiga ada nyeri akut, yang keempat ada gangguan citra tubuh, dan yang kelima ada resiko infeksi. Baik, pada saat ini kita masuk dalam rencana keperawatan. Untuk diagnosa, yang pertama itu ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, keengganan melakukan pergerakan. Dan untuk luaran, kriteria hasil yang pertama itu ada pergerakan eksternitas meningkat, kekuatan meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun, dan kelemahan fisik menurun. Dan untuk intervensi yang kita ambil adalah dukungan mobilisasi. Untuk tindakan yang pertama itu ada observasi, yang pertama ada identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, yang kedua ada identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, yang ketiga ada monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Kita lanjut terapeutik. Yang pertama ada fasilitasi melakukan pergerakan, yang kedua ada libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, dan untuk edukasi jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang kedua anjurkan melakukan mobilisasi dini, dan yang ketiga ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Kita lanjut untuk diagnosa yang kedua, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan penurunan mobilitas. Dan untuk kriteria hasil, elastisitas meningkat, nyeri menurun, suhu kulit membaik. Dan untuk intervensi yang kita angkat perawatan integritas kulit. Untuk tindakannya, observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, dan terapeutik, ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring, lakukan pemijatan pada area penonjolan, hindari produk berdasar alkohol pada kulit kering, edukasi, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim.
Baru kita lanjut pada diagnosa yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer. Untuk kriteria hasil, kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, kemerahan menurun, nyeri menurun. Dan untuk intervensi yang kami angkat, pencegahan infeksi. Untuk tindakan, observasi, monitor, tanda dan gejala lokal sistematik. Terapeutik, berikan perawatan kulit pada edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan sekitar, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Dan untuk edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Kita lanjut untuk diagnosa yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera. Untuk luaran yang kriteria hasil yang kita inginkan, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Dan untuk intervensi yang kami angkat adalah manajemen nyeri. Untuk tindakan, observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Dan untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dan untuk diagnosa yang kelima atau yang terakhir, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh. Untuk keluaran, kriteria hasil yang kami inginkan, verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh meningkat, verbalisasi kekhawatiran meningkat, verbalisasi perubahan gaya hidup meningkat, fokus pada bagian tubuh meningkat, hubungan sosial membaik. Dan untuk intervensi yang kami angkat adalah promosi citra tubuh. Tindakan, observasi, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan. Monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Terapeutik, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya. Diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh. Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh. Edukasi, jelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh, anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Demikian presentasi kelompok dari kami. Kami ucapkan terima kasih.